Baik kepada habaib, kalaupun dia wali dicabut Allah kewaliannya. Apalagi kalau cuma sekedar wali murid. Jadikan Abdul Somad mencari tetap pencinta para habaib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air, dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dengan kami channel Bejo Dunya Akhirat. Sak bejo-bejane wong kang lali isih luwih bejo, wong kang eling lan waspada, dan tentunya tetap engkeri harga mati. Kalau kita mau menelusuri, terus mau menggunakan akal waras kita, kebanyakan dari para pembela kaum Ba'alwi, ini kalau ditelusuri itu rekam jejaknya itu bermasalah. Bermasalah dari segi fikroh siasinya. Kalau amaliyah mungkin sama dengan ahli sunnah wal jamaah, tapi dari segi siasi ini pasti beda, kebanyakan seperti itu. Contoh seperti cuplikan video di atas, seorang dai yang terkenal, amaliyahnya itu aswaja, ahli sunnah wal jamaah, sama dengan Jamiyah Nahdlatul Ulama. Tetapi fikroh siasinya itu beda. Kalau UAS itu fikroh siasinya kita semua tidak asing lagi dengan khilafah ngalah HTI. Beliau pengusung khilafah ngalah HTI. Bahkan ada bocoran beliau termasuk penasehatnya HTI di luar Jawa tentunya. Nah, ini menarik. Berbeda dengan Jamiyah Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama ini fahamnya akidah ahli sunnah wal jamaah, amaliyahnya, fikrohnya, siasinya, itu hubbul waton minal iman. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung tinggi. Tidak menjadi benalu atau parasit di negeri sendiri, dan berkomitmen untuk menjaga selalu kedamaian, kenyamanan, keutuhan negara yang ditinggali oleh Jamiyah Nahdlatul Ulama. Karena apa? Jamiyah Nahdlatul Ulama ini menghimbau kepada seluruh jamaahnya, kita tidak mungkin ibadah secara khusyuk, sholat secara khusyuk contoh, tanpa adanya kedamaian, keamanan, kondusivitas di dalam negara. Tidak mungkin itu tercapai. Makanya menjaga kedamaian, kenyamanan, kondusivitas negara Kesatuan Republik Indonesia adalah langkah-langkah untuk beribadah. Ini luar biasa, pemikiran yang luar biasa. Berbeda mereka yang mengusung paham khilafah. Pada saat ditanya balik, khilafah yang diterapkan itu sistemnya seperti apa, terus contohnya negara mana yang mempraktekannya, terus sukseskah mereka? Mereka akan kelabakan dan kebingungan. Contoh yang baru-baru ini, Afghanistan. Bagaimana Afghanistan itu berpuluh-puluh tahun perang? Taliban dengan siapa itu? Terus sekarang dimenangkan oleh Taliban. Apakah kedamaian tercipta di sana? Pada saat hasrat mereka untuk bikin negara Islam tercapai? Tentunya tidak. Banyak sekali berita-berita yang menghebohkan. Masjid dibom, pengeboman,
ke sana ke sini, ngeri kan? Dan alhamdulillah sampai detik ini Indonesia masih diberi keamanan, kedamaian, kondusivitas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa beribadah secara khusyuk di sini tentunya. Dan ini tidak mungkin terjadi tanpa ada ikhtiar dari para tokoh-tokoh Jam'iyah Nahdlatul Ulama khususnya, dan tentunya saudara-saudara kami yang berjiwa nasionalis, semangat menjaga keutuhan, kedamaian, kenyamanan, kondusivitas negara yang kita cintai, yakni NKRI. Makanya kalau kita telusuri, kebanyakan yang membela mati-matian Bani Pa'alwi, bahkan di situ itu mengatakan, UAS itu mengatakan, yang benci habaib seumpama wali, apalagi hanya sebagai wali murid, walinya akan runtuh. Wow, ngeri kan, ngeri. Apakah UAS ini tidak membaca berita yang beredar hari ini bahwa Bani Pa'alwi itu bukan dzurriyyah Nabi? Kalau membenci dzurriyyah Nabi, ya kami yakin, kami percaya. Kami yakin dan percaya. Seumpama wali, walinya akan runtuh. Kan gitu toh. Tapi yang jadi masalah hari ini, Habib yang berada di Nusantara ini bukan dzurriyyah Nabi. Jelas kan? Karena apa? Tesis dari kajian ilmiah Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani ini belum bisa dibantah atau dipatahkan oleh pihak MDRA. Selama pihak MDRA sebagai organisasi yang menaungi keberadaan para Habib di Nusantara masih berdiam diri, tidak mampu membantah tesis dari Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani, selama itu pula kita haram menyebut Habib sebagai dzurriyyah Nabi. Jelas, itu yang pertama dari segi ilmiah. Terus yang kedua dari segi genetika. Selama Habib itu belum tes DNA untuk memvalidasi nasabnya sebagai nasab yang berhablugub J1, ya, Arab tentunya kan gitu, suku Quraisy, Bani Hashim, kan itu, Bani Ali. Nah, selama itu pula mereka tidak boleh seharusnya menyebut diri mereka Habib sebagai keturunan Nabi karena belum terverifikasi. Jelas kan? Jelas. Makanya hari ini, zaman-zaman sekarang, kita harus betul-betul jeli. Kita harus mengetahui rekam jejak mereka. Kembali lagi, kebanyakan orang-orang yang mati-matian membela Bani Pa'alwi adalah orang-orang yang rekam jejaknya ini bermasalah kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Terima kasih. Tetap NKRI harga mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.